Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya A. Siti Nur Khalifah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Tanjung Rejo, Kabupaten Tanggamus. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara merumuskan visi guru penggerak menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau sering kita kenal dengan IA merupakan filosofi yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut mampu dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang positif. Lalu, bagaimana cara penerapan inquiry apresiatif? Untuk menerapkan paradigma inquiry apresiatif dapat menggunakan langkah-langkah dari metode Bagja. Bagja itu sendiri adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Untuk B. Buat pertanyaan utama, yaitu dengan membuat pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait rencana perubahan yang diinginkan. Langkah yang kedua adalah A. Ambil pelajaran dengan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas atau sekolah serta pengalaman apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Langkah selanjutnya adalah G. Gali mimpi dengan menunjukkan narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan jika prakarsa perubahan terwujud di lingkungan pembelajaran. Selanjutnya adalah C. Jabarkan rencana dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Langkah terakhir yaitu A. Atur eksekusi dengan memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Visi saya sebagai seorang guru penggerak adalah mewujudkan lingkungan yang well-being, peserta didik yang unggul, cerdas berkarakter, dan memiliki kompetensi yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan aktivitas literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Selanjutnya, prakarsa perubahan tersebut dituangkan dalam kanvas Bagja. Langkah yang pertama yaitu buat pernyataan utama dengan pertanyaan bagaimana cara meningkatkan aktivitas literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Dengan daftar pertanyaan, siapakah yang pernah berhasil meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana memilih metode atau media yang tepat agar dapat meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita? Daftar tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan yaitu mencari referensi tentang tokoh guru atau sekolah yang berhasil meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita, mencari tahu dan mencatat bagaimana aktivitas dari pihak-pihak yang sudah berhasil melaksanakan program untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita.
Lalu yang ketiga, mencari referensi berupa media atau metode yang sesuai dengan peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi dengan daftar pertanyaan, yaitu apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika aktivitas peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita sudah tercapai. Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan terwujudnya aktivitas peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Lalu, untuk yang ketiga, bagaimana agar aktivitas peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita dapat diterapkan pada guru di kelas lain. Daftar tindakan atau penyelidikan untuk mewujudkan hal tersebut yaitu membuat gambaran melalui foto kegiatan selama aktivitas peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik dan dipasang pada dinding cerita. Kedua, mendokumentasikan segala serangkaian video yang dibagikan pada platform media sosial YouTube untuk berbagi praktik baik dalam meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita di kelas lain. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana dengan daftar pertanyaan, apa langkah-langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam dinding cerita? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan dinding cerita agar terus dapat dilaksanakan di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat banner atau poster sebagai pengingat atau ajakan tentang pentingnya literasi. Yang kedua, mencari media yang menyenangkan dan tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk peningkatan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang ikut andil dan menuangkan ide kreatif dalam menciptakan dinding cerita di sekolah. Langkah terakhir dalam manajemen perubahan Bagja yaitu atur eksekusi dengan daftar pertanyaan yaitu siapa yang akan terlibat dalam mewujudkan peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita ini dan berperan sebagai apa saja mereka, lalu siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Lalu, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu mengajak seluruh dewan guru dan peserta didik untuk terus membudayakan hal positif ini. Yang kedua, diskusi aktif dengan kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk memantau jalannya program peningkatan literasi dan kreativitas peserta didik melalui dinding cerita. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang sudah saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bersama paradigma inquiry apresiatif dengan terus-menerus berpihak pada peserta didik. Terima kasih dan selamat menemukan, menumbuhkan, dan menguatkan jati diri Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Salam belajar. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.